Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga terlibat dalam gratifikasi dana pokir, Kejati NTB kembali menetapkan seorang legislator Udayana sebagai tersangka yang ketiga. Berniat hendak menolong seorang siswi di Lombok Barat malah menjadi korban perampasan sepeda motor. Antisipasi dampak cuaca, jadwal penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat diperketat. Seorang siswi sekolah menengah bernama Risa Aprilia berteriak histeris di pinggir jalan Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat setelah menjadi korban perampasan sepeda motor. Peristiwa itu terjadi saat ia melintasi jalan tersebut usai pulang sekolah. Tiba-tiba seorang pria bersarung dengan membawa sajadah menyetopnya dan meminta tolong agar diantar ke salah satu pondok pesantren yang tidak jauh dari lokasi mereka bertemu. Tanpa curiga, korban mengiyakan dan bersedia mengantar pelaku dengan berboncengan sepeda motor. Namun di tengah jalan, pelaku mendorong korban dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Bapak itu tiba-tiba datang minta diantarin katanya ke pondok. Terus saya bilang, Bapak siapa? Saya nggak kenal Bapak gitu. Ini antarin saya ke pondok di Pengkolan ini, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu. Terus saya mau jadi depan, tapi bapaknya bilang saya aja yang jadi depan dek gitu. Terus jaraknya nggak begitu jauh dari sekolahan, dia jatuhin sejadahnya. Terus dia bilang kenapa nggak diambil dek gitu. Saya bilang ngapain saya ngambil gitu. Terus dia stop gitu. Jarak motor sama sejadah lumayan jauh. Terus saya mau turun tapi belum sempat turun, terus bapaknya udah ngegas duluan. Si pelaku ini meminta tolong lah kepada korban supaya diberikan boncengan, diberikan tumpangan. Kemudian pada saat di perjalanan, sorban atau sajadah pelaku ini jatuh. Dan ini merupakan salah satu modus dari pelaku dengan menjatuhkan sorban tersebut. Pelaku meminta tolong kepada korban supaya diambilkan sorbannya. Pada saat ambil sorban tersebut, pelaku ini tancap gas. Kasus perampasan dengan modus baru ini ditangani Polsek Kediri. Aparat juga masih memburu pelaku yang ciri-cirinya telah dikantongi berdasarkan keterangan korban. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pria bernama Selama 39 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Labu Api. Tersangka diringkus di rumahnya di Desa Karangbongkot usai bertransaksi narkotika. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 21,08 gram, alat isap, dan uang tunai Rp300.000 sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah kampungnya dijadikan tempat mengedarkan narkotika. Selain menjadi pengedar, tersangka juga merupakan pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urinnya yang positif. Pelaku ini merupakan residivis yang dengan perkara yang sama. Penangkapan ini kami lakukan berawal dari informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah pelaku sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, kami lakukan penyelidikan, kami mencari informasi di sekitar rumah pelaku, dan didapatkan informasi yang valid bahwa memang benar pelaku sering melakukan transaksi narkotika di rumahnya. Kemudian kami langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah pelaku, yang mana pada saat itu kami menemukan pelaku sedang melayani pembeli. Tersangka mengaku berbisnis narkotika karena tergiur keuntungan serta untuk memenuhi kecanduannya mengonsumsi narkoba. Terus Pak Slamet di mana beli sabu itu? Di Daslawong. Berapa jumlahnya sudah beli sabu itu?
kurang lebih mungkin 10 mungkin 10 apa? 10 gram tapi Dengan harga 9. 9 juta. Berarti per gramnya 900.000 ya. Terus ada yang sisa sebagian dipakai itu, sebagian dijual. Iya. Ya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ragam cara dilakukan perajin anyaman berinovasi menghasilkan karya yang eksotis. Para perajin ketak di Dusun Jambe Barat, Desa Sabah, Kecamatan Jadapria, Kabupaten Lombok Barat, mengkombinasi anyaman ketak miliknya dengan kerang laut hingga menjadi tas yang cantik. Seperti yang dilakukan Jalaluddin, seorang perajin yang telah menggeluti anyaman ketak sejak 5 tahun terakhir. Di tangannya, tas ketak yang awalnya terlihat biasa berubah menjadi cantik dan mewah setelah ia menambahkan ornamen berupa kerang laut. Kreasi tas ketak yang dipadukan dengan kerang laut menjadi salah satu produk yang laris diburu wisatawan dalam dan luar negeri. Perajin mengaku hampir setiap hari mengirim ribuan tas ketak dengan kreasi kerang laut ke luar daerah seperti Bali dan Jogja. Tak hanya keluar daerah, kreasi tas ketak perajin ini juga mulai diminati di pasar Asia hingga Eropa, sehingga dikirim ke Filipina dan juga Inggris. Di tas rotan bundar ini yang itu saja yang saya lihat. Jadi saya berpikir kenapa tidak kita menambahkan sesuatu biar agak ada perbedaan dari yang lain. Gitu, Pak. Kenapa memilih kerang, Bang? Karena memilih kerang ini sebenarnya kan kerang laut itu tidak pernah bisa digunakan di tempat yang lain. Jadi kerang-kerang cantik ini saya berpikir jika saya tambahkan kepada produk rotan dan ketak maka kelihatannya akan lebih berbeda dan lebih cantik, Pak. Dia kelihatan unik, lucu dan pokoknya best seller lah sekarang. Best seller ini. Untuk harga satu tas ketak biasa dijual Rp50.000, sementara tas yang sudah dihiasi kerang laut dijual seharga Rp80.000. Perajin mengaku yang menjadi kendala saat ini adalah pengolahan dan bahan baku kerang yang harus didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, bagi Anda penyuka aksesoris berbahan alami, tas berhias kerang laut karya perajin di Pulau Lombok ini cocok menjadi alternatif Anda. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.